Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara PA Jemaat GKI Taman Gubernur Bandung setiap hari Rabu pukul 7 malam. Tema PA kita Rabu ini 11 Mei 2022 adalah membangkitkan harapan. Kiranya PA ini benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Marilah kita mulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 445 bait 1 dan kedua, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia dalam susahmu, jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau senyum, hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Mari kita berdoa saudara sekalian untuk mempersiapkan kita dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau kami boleh kembali datang dalam acara pemahaman Alkitab. Kami rindu datang kepadamu melalui PA saat ini. Karena melalui firman-Mu, yaitu Alkitab, itulah Engkau memberikan jalan yang benar pada kami. Karena firman-Mu telah pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Pimpinlah dan berkatilah kami semua. Berikanlah hikmat dan kemampuan pada kami untuk bisa memahami, menghayati, dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Khususnya PA kali ini bertemakan membangkitkan harapan. Kiranya setelah PA ini hidup kami semakin dikuatkan dan didorong untuk menjadi berkat bagi sesama, membangkitkan harapan bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43, yaitu ceritanya mengenai Petrus yang membangkitkan Dorcas atau Tabita. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik
dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Jope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara sekalian dengan kasih dalam Kristus, tema kita adalah membangkitkan harapan. Tentu tujuannya adalah supaya kita sebagai orang-orang Kristen dalam hidup kita ini bisa menjadi berkat, membangkitkan harapan bagi orang-orang lain yang berputus asa atau mempunyai pergumulan, atau memberikan pengharapan yang bermakna, pengharapan yang benar, bukan pengharapan yang kosong. Atau juga kehidupan kita bisa menginspirasi, memotivasi orang lain agar kembali bersemangat dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara, agar hidup kita bisa menjadi berkat, membangkitkan pengharapan, ya, dan memotivasi orang untuk bangkit kembali dalam hidup ini, tentu ada syarat-syarat tertentu, ada kualifikasi tertentu. Apa syarat atau kualifikasi yang mesti kita miliki agar kita bisa menjadi berkat, bisa membangkitkan pengharapan bagi orang lain? Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa membangkitkan pengharapan atau membawa pengharapan bagi orang lain adalah suatu perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perintah Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya. Membangkitkan pengharapan bagi orang lain adalah bagian dari perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Seperti dalam Matius 22 ayat 39. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama antara lain dengan perhatian kita, sehingga dengan perhatian dan kehidupan kita bisa memberikan semangat kembali, membangkitkan harapan kembali kepada mereka yang mungkin sedang bermasalah atau berputus asa atau sedang punya pergumulan-pergumulan tertentu. Bila kita percaya bahwa membangkitkan semangat atau harapan adalah perintah Tuhan Yesus, maka ya harus kita lakukan, dan juga harus kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apakah selama ini dalam hidup kita semua sudah menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain? Bagaimana kehidupan kita bisa membangkitkan semangat dan harapan bagi orang lain, orang yang paling dekat dalam satu keluarga kita, lingkaran teman, jemaat, lingkaran pekerjaan, dan dimanapun. Karena mengikut Tuhan Yesus tidak cukup hanya mengatakan percaya, tapi juga harus dilakukan perintah Tuhan Yesus. Seperti peringatan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi iman harus selaras dengan perbuatan.
tanpa perbuatan melakukan firman atau kehendak Bapa, sia-sialah iman kita. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka marilah kita lakukan perintah Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, membangkitkan harapan bagi orang lain. Lalu kedua, saudara sekalian, kita bisa membangkitkan harapan bagi orang lain melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita, melalui apa yang ada pada diri kita, bukan yang tidak ada. Dan meminta yang ada pada diri kita dan pada GKC itu adalah pemberian atau karunia Tuhan. Bisa berupa hal-hal yang biasa, bisa juga berupa hal-hal yang luar biasa, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya yaitu dalam bacaan bahan PA kita, yaitu Dorcas dan Petrus, ya. Kita lihat Dorcas siapa itu. Kita baca kembali Kisah pasal 9 ayat 36. Kisah 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, jadi Tabita dan Dorcas itu sama. Artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah rusa, ya, atau kijang. Kalau Tabita itu bahasa Yunaninya. Dan yang menarik, dicatat dengan tegas bahwa perempuan ini, Tabita atau Dorcas ini, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perhatikan kalimat atau kata yang dipakai sangat menyangatkan, banyak sekali, ya, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan orang lain, menolong mereka yang membutuhkan, juga memberi sedekah, menolong orang yang miskin, yang tidak punya, yang membutuhkan pertolongan. Perbuatan Ibu Dorcas ini tentu memberikan pengharapan bagi mereka yang dalam kesusahan, yang dalam kekurangan, yang lemah, baik mungkin fisiknya, baik juga ekonominya, yang tak berdaya, yang tidak punya pengharapan lagi. Tapi Dorcas dengan perbuatan baik, ya, dengan memberi sedekah, itu memberikan semangat kepada mereka kembali. Saudara-saudara sekalian, Ibu Dorcas yang baik ini pada suatu waktu sakit, lalu meninggal. Tentu orang-orang yang merasakan hidupnya ditolong dan dibantu oleh Dorcas ini merasa sedih sekali, semacam kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan lagi. Siapa itu orang-orang yang suka dibantu oleh Dorcas, yang suka ditolong dan sekarang merasa kehilangan karena Dorcas meninggal? Di dalam ayat 39 diceritakan demikian. Saya baca ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi siapa yang ditolong dan dibangkitkan pengharapannya? Dikatakan mereka adalah janda-janda yang menunjukkan pakaian-pakaian yang dibuat Dorcas untuk mereka semuanya. Janda-janda pada masa itu juga pada masa sekarang pada umumnya adalah dalam posisi lemah, ya. Apalagi zaman itu janda dipandang tidak ada yang melindungi, status sosialnya lemah, dipandang kelas 2, maka nggak bisa kerja yang layak, maka posisinya selalu lemah, status sosialnya lemah, maka membutuhkan pertolongan, membutuhkan perlindungan, membutuhkan pengharapan. Dan syukurlah Dorcas ini
dalam kehidupannya bisa menjadi berkat menolong mereka, menerima janda-janda yang miskin tak berdaya itu, memberikan pertolongan, berbuat baik dan sedekah kepada mereka. Dan yang dilakukan Dorcas ini sesuai persis dengan sifat Tuhan Allah sendiri yang selalu membela orang yang tersisih dan yang lemah. Sejak dalam perjanjian lama, Allah dicirikan membela mereka yang lemah. Misalnya saya akan bacakan dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 17 dan 18. Ulangan 10 ayat 17 dan 18 dalam perjanjian lama sudah dikatakan bagaimana Allah membela mereka yang lemah. Dan itu juga mesti kita wujudkan sekarang ini. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing, dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ini persis dilakukan oleh Dorcas, memberikan makanan, pakaian pada janda-janda. Di sini ada 3 kategori dalam kitab Ulangan yang dipandang posisinya lemah, yaitu janda-janda, anak yatim, nggak punya orang tua, lalu orang asing. Orang asing bagi orang Israel juga dipandang kelas 2. Tapi Tuhan berpihak kepada mereka. Itulah Ibu Dorcas Tabita yang kehidupannya menjadi berkat, membangkitkan pengharapan bagi mereka yang dalam posisi lemah dan membutuhkan pertolongan. Lalu selanjutnya bagaimana dengan Petrus, saudara sekalian? Petrus juga sama sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Petrus, yaitu juga menjadi berkat, memberikan semangat bagi banyak orang. Seperti diceritakan sebelumnya bahwa Petrus dalam pelayanannya berkhotbah, memberitakan Injil, juga menyembuhkan orang sakit. Terceritakan pada ayat sebelumnya, pasal 19 ayat 33 dan 34. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Lalu dilanjutkan dengan cerita mengenai Dorcas tadi. Setelah Dorcas sakit lalu meninggal, lalu ada beberapa murid yang diutus untuk menemui Petrus. Lalu Petrus segera datang, ya. Terus segera datang, lalu ke rumah Dorcas, lalu ke lantai atas karena jenazahnya dirawat di lantai atas. Banyak orang berkerumun, janda-janda yang sedih, yang menangis tadi. Janda-janda ini mungkin merasa habislah pengharapanku. Ibu Dorcas yang selama ini berbaik hati menerima mereka, membantu menolong mereka, sekarang meninggal, lalu siapa lagi yang bisa kami harapkan? Begitu Dorcas meninggal, Petrus segera datang. Lalu Petrus menjumpai jenazah Dorcas di atas, lalu mereka disuruh keluar semua. Itu diceritakan pada ayat 40 dan 41. Saya bacakan ayat 40 dan 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Kebangkitan Ibu Dorcas memberikan pengharapan kembali kepada janda-janda yang miskin ini. Pengharapannya dipulihkan kembali. Tentunya juga memberikan pengharapan bagi Dorcas.
bisa melanjutkan perbuatan baiknya kepada mereka. Itulah Petrus memang melakukan hal yang luar biasa. Ini sebenarnya karunia dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, lalu apa pelajaran dari PA kita pada saat ini? Yang pertama, marilah kita selalu ingat, Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat. Tuhan ingin hidup kita bermakna bagi orang lain, bagi sesama. Memberikan pengharapan, memotivasi, menginspirasi, membuat orang bersemangat kembali dalam kehidupan ini. Bagi orang yang mungkin lemah, bagi orang yang mungkin tersisih, mungkin membutuhkan perhatian, yang putus asa. Siapa itu yang lemah, yang putus asa, yang memerlukan perhatian? Mungkin orang yang dekat di tengah kita, satu keluarga. Mungkin suami kita sendiri, istri kita sendiri, orang tua kita, anak kita, saudara kita. Siapa tahu, ya. Mungkin teman sekerja, teman selingkungan, segereja, masyarakat, tetangga, dan seterusnya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka, memberikan pengharapan dan semangat, mengapa tidak kita lakukan? Bukalah mata hati kita, bukalah mata kita lebar-lebar, mintalah kepada Tuhan agar kita mempunyai kepekaan, bisa merasakan apa pergumulan orang di sekitar kita, dan apa yang harus saya lakukan kepada mereka semuanya. Itulah dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan juga minta kita menjadi berkat, memberikan semangat dan harapan pada orang lain melalui apa yang ada pada diri kita, bukan melalui apa yang tidak ada pada diri kita. Misalnya Ibu Dorcas berbuat baik, memberikan sedekah melalui apa yang ada dalam dirinya, yaitu bisa membuat pakaian, membuat pakaian, dibuatlah untuk mereka, untuk menolong mereka, sehingga mereka berpengharapan kembali. Jadi sesuatu yang ada pada diri kita. Kalau contohnya sekarang memang ya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ada orang yang berbisnis misalnya, ya pakailah kegiatan bisnis itu sebagai sarana untuk bisa memberikan semangat pengharapan bagi orang lain. Kita berjualan, berbisnis dengan jujur, ya, dengan ramah. Bila perlu juga menolong mereka-mereka ini yang membutuhkan pertolongan, itu sama-sama diajak membuat bisnis apa atau bagaimana, atau memberikan kesempatan, memberikan inspirasi, melakukan apa, dan seterusnya. Kita punya profesi apa, punya keahlian apa? Coba berdoa apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Orang yang bisa pintar masak kuliner, mungkin ya mulai keahlian kita bisa membimbing mereka yang membutuhkan pertolongan, bisa menjual masakan, kue, dan seterusnya. Kita punya keahlian pertukangan, permesinan, mungkin bisa menolong mereka, memberikan semangat pengarahan, ya, mengajak anak-anak muda untuk bergabung di dalam usaha kita, permesinan, dan seterusnya. Atau cara lebih sederhana lagi, kita dalam setiap hari berkomunikasi dengan orang yang kita jumpai, tetangga kita, satpam, dan seterusnya. Marilah kita wujudkan keramahan kita dengan senyuman kita, anggukan kita. Oh, mereka merasa dihargai, ini juga memberikan semangat, ya. Kalau orang merasa dihargai kan memberikan semangat. Jangan sebaliknya, kata-kata kita justru menjatuhkan semangat mereka. Perbuatan kita membuat mereka sedih, membuat mereka sakit hati. Tentu bukan ini yang Tuhan inginkan. Juga di dalam kehidupan ini, apapun yang bisa kita lakukan, mungkin barang, mungkin uang atau sesuatu, kalau kita bisa lakukan untuk hal-hal tertentu baik bagi orang, mengapa tidak kita lakukan? Intinya dalam setiap perjumpaan kita dengan siapapun juga, marilah kehidupan kita ini membuat suasana yang lain atau orang lain merasa nyaman, ya.
tidak merasa terganggu, tidak merasa takut, tidak merasa terancam, tapi justru merasa nyaman, adem. Apalagi kita melakukan sesuatu, berkata sesuatu yang memberikan semangat bagi mereka, oh tentu hidup kita akan sangat berguna bagi orang lain. Juga tentu hal-hal yang luar biasa itu karunia khusus dari Tuhan. Soal menyembuhkan, ya, mujizat-mujizat yang lain, oh Tuhan bisa berikan kalau Tuhan berkenan. Itulah karunia Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita secara khusus. Memang tidak semua orang bisa seperti itu, tapi mungkin saja terjadi Tuhan memberikan karunia kepada orang percaya. Saudara sekalian, jadi kesimpulannya adalah marilah dalam hidup ini kita menjalaninya dengan kata-kata dan perbuatan yang baik, bukan dengan kata dan perbuatan yang melukai orang lain, yang membuat orang lain sedih dan patah semangat. Dan sebaliknya kata dan perbuatan kita membuat orang lain bersemangat kembali, bahkan orang lain bisa mengenal, ya, dan percaya pada Tuhan, merasakan Tuhan mengasihinya melalui kehidupan semuanya. Dengan pengharapan yang dibangkitkan, maka banyak orang akan tertolong untuk tidak berputus asa, karena sifat atau karakter Allah sendiri adalah siap dan suka menolong mereka yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, siapapun itu. Maka kita dipanggil untuk melakukan itu semua. Saya akan akhiri dengan satu bacaan dari Mazmur. Mazmur ini mengungkapkan bagaimana sifat Allah itu sendiri. Mazmur 34 ayat 18, ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Coba perhatikan, kalau dari kitab Ulangan tadi, ya, Tuhan mempedulikan, menolong mereka yang lemah, janda, orang asing, anak yatim. Di sini secara umum dikatakan Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan peduli pada mereka dalam kondisi lemah dan dalam pergumulan. Dan Tuhan bisa mengutus saudara-saudara, bisa mengutus saya, bisa mengutus siapapun pada mereka yang putus asa, yang remuk jiwanya. Kalau Tuhan mengutus dan memanggil saudara, jangan sia-siakan, lakukan itu, sehingga kehidupan saudara bisa menjadi berkat. Selamat menjalani hidup sesuai panggilan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baiklah saudara-saudara, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau terus memimpin kehidupan kami semuanya sampai dengan saat ini. Bahkan Engkau memberikan kecukupan pada kami semuanya. Namun kami sadar di sekitar kami ada banyak orang yang juga punya pergumulan. Pergumulan dengan segala macam aspeknya. Baik pergumulan ekonomi, kesehatan, pergumulan sosial, atau pergumulan tertentu yang membuat mereka berputus asa, mengalami kesusahan yang mendalam. Tuhan tolonglah agar Tuhan memakai kami semua menjadi berkat bagi mereka. Berikanlah kepekaan kepada kami semuanya, agar kami boleh meneladani Tuhan sendiri, yang dekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang merasa kesepian. Kiranya Tuhan berikan hati kepada kami untuk terbuka bagi mereka semuanya, sehingga hidup kami menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan, membangun pengharapan bagi orang-orang yang lain,
bahkan orang lain yang dekat dengan kami semuanya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk keluarga kami masing-masing, gereja kami masing-masing, lingkungan kami masing-masing. Orang-orang yang sering kami jumpai, orang-orang sering kami berrelasi dengan mereka, kiranya kami juga peka, bisa melihat sesuatu atau apapun yang terjadi pada mereka, dan apa yang harus kami lakukan membantu dan menolong mereka semuanya. Tuhan, berikanlah kami hati yang murah hati, untuk dengan gembira dan ringan hati siap membantu dan menolong orang dengan segala hal yang bisa kami lakukan. Tidak selalu berupa harta benda, juga perhatian, keramahan, dan kepedulian kami semuanya. Saya berdoa khususnya untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibedut Bandung. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka semuanya. Kalaupun ada pergumulan pada mereka, kiranya mereka juga tidak berputus asa, tapi selalu ingat Tuhan yang punya kuasa menolong mereka semua yang dalam pergumulan bahkan kesedihan. Tuhan, kami juga bersyukur, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang plural ini, di mana kami juga boleh mengekspresikan iman kami dengan baik. Kiranya suasana toleransi kehidupan bersama ini boleh terus terpelihara. Kalau minggu yang lalu boleh merasakan sukacita saudara-saudara kami yang merayakan Lebaran, kiranya juga membuat suasana sukacita bagi semuanya. Sukacita kelompok yang lain juga sukacita kami, kesedihan kelompok lain kesedihan kami. Sebaliknya sukacita dan kesedihan kami juga kiranya menjadi sukacita dan kesedihan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk masa pandemi virus corona yang sudah mulai menurun ini, kiranya tidak bangkit kembali. Kiranya semua terus bisa menjaga dirinya dengan hidup lebih baik, sehingga bisa hidup dengan cara-cara baru, norma-norma baru yang memperhatikan lingkungan, kebersihan, dan kesehatan bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain dan lingkungan. Terima kasih ya Tuhan untuk PA pada saat ini. Kiranya pemahaman Alkitab ini boleh membantu kami semua, tak menguatkan iman kami, dan mengarahkan hidup kami pada jalan yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami semuanya, dipanjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri PA ini. Selamat menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, memberikan harapan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat 445 bait yang ketiga, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia pelindungan dalam susahmu. Jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia.